Dalam Islam, laki-laki memikul amanah besar sebagai pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab dalam kehidupan. Perjuangan hidupnya bukan sekadar mencari dunia, tetapi menjalankan perintah Allah dengan penuh tanggung jawab, kesabaran, dan keikhlasan. Setiap fase hidupnya adalah ibadah. Setiap lelahnya bernilai pahala jika diniatkan karena Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita, dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki adalah qawwam, yaitu pemimpin sekaligus pelindung. Menjadi pelindung bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, spiritual, dan sosial. Seorang laki-laki bertanggung jawab menjaga kehormatan keluarganya, membimbing mereka dalam agama, serta memastikan mereka berada dalam kebaikan. Peran ini mencakup istri, adik perempuan, bahkan kakak perempuan jika mereka membutuhkan perlindungan. Dalam Islam, laki-laki tidak dibiarkan hidup tanpa arah. Ia diberi tanggung jawab agar hidupnya memiliki makna. Kepemimpinan ini bukan kekuasaan semena-mena, tetapi amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa menjadi laki-laki berarti siap memikul beban, bukan lari dari tanggung jawab. Selanjutnya, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, wa bil walidaini ihsana, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, aw kilahuma fala taqul lahuma uffin, wa la tanharhuma, wa qul lahuma qawlan kar'uma." Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini menegaskan bahwa ketika orang tua telah menua, seorang anak, terutama laki-laki, memiliki tanggung jawab besar untuk merawat mereka. Masa tua adalah masa ketika orang tua kembali lemah seperti anak kecil. Disinilah peran laki-laki diuji. Apakah ia tetap sabar dan berbakti atau justru lalai? Merawat orang tua bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi bentuk ibadah yang sangat tinggi nilainya. Bahkan dalam banyak hadis disebutkan bahwa ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi. Perjuangan seorang laki-laki tidak berhenti ketika ia menikah atau bekerja. Ia tetap memiliki kewajiban kepada orang tuanya. Ia harus hadir, membantu, dan menjaga mereka dengan penuh kasih sayang. Kemudian, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 215. "Yas'alunaka maza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin, falil walidaini wal aqrabna, wal yatama wal masakkini wabnis sabil." Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Ayat ini menegaskan bahwa salah satu prioritas utama dalam memberi nafkah adalah orang tua. Ketika orang tua sudah tidak mampu lagi, maka anak, khususnya laki-laki, wajib menanggung kebutuhan mereka. Dalam Islam, laki-laki diajarkan untuk tidak egois dengan hartanya. Harta bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarga dan orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial sekaligus ibadah. Bahkan dalam hadis disebutkan, sebaik-baik harta yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri dan anaknya termasuk dari hasil usahanya.
Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya, ketika seorang anak memberi kepada orang tuanya, itu bukan kehilangan, tetapi justru bagian dari keberkahan hidupnya. Selanjutnya, Allah berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105. Wa qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Ayat ini menjadi landasan bahwa seorang laki-laki harus bekerja dan berusaha. Islam tidak mengajarkan kemalasan. Laki-laki dituntut untuk produktif, mencari rezeki yang halal, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Perjuangan hidup seorang laki-laki seringkali penuh dengan tekanan. Ia harus kuat meskipun lelah, harus tetap berdiri meskipun jatuh, dan harus terus berjalan meskipun banyak beban. Namun dalam Islam, semua itu tidak sia-sia. Setiap tetes keringatnya bernilai ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Bekerja bukan hanya tentang uang, tetapi tentang harga diri, tanggung jawab, dan ibadah kepada Allah. Selain ayat-ayat di atas, ada juga firman Allah dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini menegaskan bahwa tanggung jawab laki-laki bukan hanya dunia, tetapi juga akhirat. Ia harus membimbing keluarganya dalam agama, mengajarkan salat, akhlak, dan nilai-nilai Islam. Seorang laki-laki bukan hanya pencari nafkah, tetapi juga pendidik dan pembimbing. Ia harus memastikan keluarganya selamat, bukan hanya dari kesulitan dunia, tetapi juga dari siksa akhirat. Perjuangan hidup laki-laki dalam Islam pada akhirnya adalah perjalanan panjang yang penuh ujian. Ia harus kuat secara fisik, matang secara emosional, dan kokoh secara spiritual. Ia mungkin tidak selalu dipuji, tidak selalu dipahami, bahkan seringkali harus memendam lelahnya sendiri. Namun Islam mengajarkan bahwa semua itu memiliki nilai besar di sisi Allah. Kesabaran, tanggung jawab, dan pengorbanan seorang laki-laki adalah jalan menuju kemuliaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa perjuangan laki-laki untuk keluarganya adalah ibadah yang sangat besar nilainya. Kesimpulannya, laki-laki dalam Islam bukan hanya sosok yang hidup untuk dirinya sendiri. Ia hidup untuk memikul amanah. Ia adalah pelindung, penanggung jawab, pencari nafkah, anak yang berbakti, dan pemimpin keluarga. Ia akan menjaga istrinya, melindungi saudara perempuannya, merawat orang tuanya di masa tua, dan bekerja sepanjang hidupnya demi menghidupi, serta membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Semua itu bukan beban yang sia-sia, tetapi jalan menuju ridha Allah. Dan di balik setiap perjuangan yang berat, Allah telah menjanjikan pahala yang besar bagi laki-laki yang menjalankan amanahnya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.